Bab 025. Nyonya Puspa mengangguk, lalu mengucapkan terima kasih kepada Bibi Laila dan melangkah naik menuju kamar Elena. Di tangannya terdapat sebuah paperback berisi baju yang baru saja ia beli di salah satu pusat perbelanjaan khusus untuk menantu kesayangannya. Wajahnya nampak cerah dengan senyum indah yang membingkai di sudut bibirnya. Sudah tidak sabar untuk memakaikan baju yang ia beli pada tubuh mungil Elena. Senyum itu sayangnya tak bertahan lama. Baru saja ia hendak mengetuk pintu, namun urung dilakukan ketika ia mendengar suara tangis dari dalam kamar Elena. Wanita parubaya itu perlahan memutar kenop pintu yang 212. Untungnya tidak terkunci. Wajahnya yang tadi cerah langsung berubah suram ketika menemukan sosok Elena yang menangis di atas tempat tidur. Elena, kamu kenapa sayang? Buru-buru Nyonya Puspa menghampiri Elena. Elena yang mendengar suara Nyonya Puspa dari belakang langsung bangun dan menyeka air matanya. Di detik berikutnya, ia menghambur memeluk Nyonya Puspa. Menumpahkan tangis itu kembali di pangkuan sang ibu mertua yang sangat menyayanginya. Mama. Lena sakit, Ma. Dada Elena sesak. Tolong bilang ke Elena gimana caranya ngobatin rasa sakit ini. Apa yang terjadi sayang? Cerita ke Marna. Tanya Nyonya Puspa khawatir. Tangannya bergerak menyapu kepala Elena, memberi ketenangan. Bima mau bercerai sama Eli. Bima mau pisah dari Elena, Ma. Jawabnya penuh kesakitan di setiap kata yang ia ucapkan. Apa? Mana mungkin, sayang? Ujar Nyonya Puspa terkesiap tak percaya. Ini semua salah Elena. Ini semua salah Elena, Ma. Cerita ke Mama, sebenarnya ada apa? Tegas Nyonya Puspa. Akhirnya Elena kembali menceritakan kronologi bagaimana awal perseteruannya dengan Bima. Mulai dari kembalinya Jennifer yang tiba-tiba, lalu adegan Jen mencium Bima di kantor dan berakhir pada terungkapnya sisi lain dari diri Bima yang Elena dengar dari Jennifer. Mendengar hal itu, Nyonya Puspa sedikit syok dan pada akhirnya hanya menghela napas panjang. Kenapa kamu nggak nanya ke Mama atau Papa dulu sih, sayang? Ucap Nyonya Puspa lembut sambil membelai rambut panjang Elena yang berbaring di pangkuannya. Elena nggak tahu, Ma. Saat itu pikiran Elena lagi kalut. El terlalu ceroboh. Suami kamu nggak gila, sayang. Dia normal, hanya saja dia sedikit istimewa dibanding manusia yang lain. Terang Nyonya Puspa penuh kelembutan. Maksud Mama apa? Jadi Mama udah tahu tentang jiwa psikopatnya Bima. Nyonya Puspa menggeleng. Bima bukan psikopat, El. Dia tidak sekejam itu. Ada ketegasan dalam kalimat Nyonya Puspa. Mendengar kata-kata psikopat bahkan dari mulut Elena sekalipun sedikit menyinggung perasaannya sebagai ibu yang melahirkan dan membesarkan Bima. Tapi, kata Jennifer, Bima suka menyiksa bahkan membunuh orang, Ma. Elena takut dengan Bima yang seperti itu. Dia tidak pernah menyiksa orang untuk kesenangan, El. Dia hanya menyiksa orang yang ingin mencelakakan keluarganya. Tapi, percayalah. Sampai detik ini, Bima atau Darren belum pernah mengotori tangannya dengan membunuh. Dari mana Mama yakin akan hal itu? Elena bangkit dari pangkuan Nyonya Puspa. 213. Karena dia anak Mama. Jika dia bilang tidak melakukannya maka Mama akan percaya. Itu semua karena Mama mencintai Bima. Begitupun dengan Bima, karena dia mencintai Mama, maka dia tidak mungkin melakukan hal yang membuat Mama kecewa. Apa Mama sepercaya itu sama Bima? Nyonya Puspa mengangguk mantap.
Iya. Mama tidak pernah meragukan sedikit pun tentang kejujuran orang yang Mama cintai. Entah itu Bima, Papa, bahkan kamu, El. Dan Mama harap kamu juga begitu. Jika kamu benar-benar mencintai anak Mama, cukup lihat dari sudut itu saja. Tutup telinga kamu dari perkataan orang lain. Jangan meragukan apapun karena Bima juga tidak pernah meragukan kamu sedikit pun. Terima anak Mama apa adanya meski dia memiliki kekurangan. Tapi, jika keberadaan Darren benar-benar membuat perasaan kamu berubah, maka Mama ikhlas kalau kamu ingin lepas dari anak Mama. Elena terdiam cukup lama setelah Nyonya Puspa mengatakan kalimat itu dan berlalu pergi. Benarkah perasaannya berubah karena keberadaan Darren? Elena rasa tidak. Buktinya, hatinya tetap saja sangat sakit ketika Bima mengatakan untuk bercerai dengan Elena. Bahkan, membayangkan hidupnya tanpa Bima di masa depan sama sekali adalah hal yang tidak pernah terlintas dalam pikiran Elena. Bersambung. Elena Anastasiad. Bima Dirgantara. 214. 125. Suasana di meja makan terasa sangat tegang pagi ini. Tuan Satya memandang tajam pada Elena yang duduk di sebelah kirinya dan sesekali mendesah samar. Hari ini, ia akan menceritakan sedikit kisah tentang seorang anak kecil lemah yang tiba-tiba berubah 180 derajat karena kepahitan hidup yang ia alami. Kisah tentang bagaimana seorang Darren Smith bisa hidup dalam diri seorang Bima Dirgantara. Sebelumnya, Papa mewakili keluarga Papa meminta maaf karena sudah merahasiakan keadaan Bima yang sebenarnya ke kamu, El. Itu semua kami lakukan karena menurut kami itu bukanlah suatu hal yang terlalu serius. Sebenarnya bagaimana Bima bisa memiliki kepribadian ganda seperti itu, Pak? Tanya Elena penasaran. Tuan Satya tersenyum sambil menggeleng. Bukan kepribadian ganda, sayang. Orang-orang di psikologi menyebutnya alter ego. Alter ego. Ulang Elena tak mengerti. Ya, alter ego. Darren adalah alter ego Bima yang dia ciptakan sewaktu kecil, El. Dan yang pertama menyadari hal itu adalah Darwin, dan dia adalah orang yang membawa Bima yang saat itu dikuasai Darren ke Chicago, bertemu dengan Dedi kalian dan dilatih di sana. Bagaimana Bima bisa menciptakan Darren, Pak? Tanya Elena penasaran. Bima yang kamu kenal sekarang sangat berbeda saat dia kecil, sayang. Di usia 4 tahun, Bima sudah berulang kali berhadapan dengan malaikat maut hanya karena orang-orang tahu bahwa dia adalah keturunan satu-satunya dari Papa dan Mama. Terang Tuan Satya dengan gurat kesedihan di wajahnya. Membuka sejarah kelam masa-masa sulit keluarganya adalah sesuatu yang sangat berat bagi Tuan Satya. Kenapa? Karena setelah Mama melahirkan Bima, rahim Mama harus diangkat, El. Mama didiagnosa menderita kanker rahim 1 tahun setelah Mama melahirkan Bima. Kali ini Nyonya Puspa yang menjawab pertanyaan Elena. Kamu tahu, El? Di dalam dunia bisnis, tidak semua orang bergerak dengan cara yang bersih. Beberapa dari mereka ada yang rela melakukan cara kotor demi menjatuhkan saingan berat mereka. Dan itu yang mereka lakukan pada Papa waktu itu. Bima adalah sasaran empuk untuk menjatuhkan Papa. Karena hanya dia satu-satunya pewaris tunggal keluarga Dirgantara jika Papa meninggal. Lalu, Bima kecil berulang kali diculik, ditembak bahkan ditenggelamkan ke sungai oleh saingan bisnis Papa. Dan Papa bersyukur, Bima selalu bisa lolos dari maut berulang kali kala itu. Tapi, setelah Papa meminta Wes untuk mengirim penjaga untuk Bima,
justru teman-teman Bima lah yang pada akhirnya membuli dan mengucilkan dia karena dianggap sombong. Bayangkan saja, mana ada bocah tek yang dikawal kemana-mana oleh 10 orang penjaga sekaligus. Tuan Satya tertawa kecil menceritakan bagian itu. Tak ada yang mau berteman dengannya di sekolah, Eli. Dia bahkan sering dipukuli temannya di toilet sekolah dan berbohong pada pengawal yang berjaga di luar dan mengatakan kalau dia hanya terjatuh. Dia tidak pernah mau membuat kami cemas dan menyimpan sakitnya sendiri. Karena rasa tertekan itulah, Darren akhirnya tercipta. Lanjut. 215. Tuan Satya lagi. Darren itu sosok yang jauh berbeda dari karakter asli Bima. Dia ceria, pemberani dan tidak segan melawan bahkan orang dewasa sekalipun jika ia merasa terancam. Dan setelah kami menyadari bahwa ada pribadi lain di dalam diri Bima, kami mengirim dia ke Chicago. Di sana dia dididik langsung oleh Wes. Diajari cara mengendalikan Darren, cara bertarung, cara menggunakan senjata bahkan cara untuk menyusun strategi perang. Tapi itu bukan untuk tujuan jahat. Tujuannya hanya untuk melindungi irinya sendiri dan orang-orang yang berharga untuk dia, El. Ujar Nyonya Puspa menimpali. Elena terdiam mendengar penjelasan kedua mertuanya. Kali ini ia merasa sangat bersalah pada Bima. Bagaimana bisa dia dengan teganya menuduh Bima sebagai iblis dan orang gila sedangkan dia tidak tahu apa-apa sama sekali tentang apa yang sudah Bima lalui. Seharusnya ia bertanya awal mulanya dan bukan malah tersulut emosi. Elena merasa sudah melakukan kesalahan yang teramat fatal. Jika boleh, ia ingin waktu berputar dan membawanya pada saat semalam, ketika dia menghakimi Bima tanpa tahu apa-apa. Jangan membenci Bima, El. Dia sangat mencintai kamu. Tolong, terima anak papa apa adanya. Mohon Tuan Satya sembari menatap penuh harap pada Elena. Tapi, Pak. Elena nggak tahu harus bagaimana menghadapi Bima mulai sekarang. El merasa bersalah atas apa yang sudah El lakukan. Ujarnya sambil tertunduk menyesal. Papa yakin, Bima tidak marah sama sekali ke kamu. Dia hanya sedikit sakit hati akan sikap kamu, sayang. Tapi, nanti juga akan baik sendiri. Hibur Tuan Satya. Papa yakin. Yakin. Tapi, apa kamu bersedia menerima Darren sebagai bagian dari Bima? Ya, Elena akan melakukannya, Pak. Jawab Elena mantap. Biar bagaimanapun, Elena mencintai Bima dengan tulus. Tak peduli lagi jika ada dua kepribadian dalam diri suaminya itu. Yang ia pedulikan adalah, baik Bima ataupun Darren, mereka adalah satu orang yang mencintai Elena dengan sepenuh hati. Seorang pria yang rela berkorban apapun demi Elena selama ini. Darren bukanlah kecacatan dari Bima. Justru dia adalah kelebihan. Dia adalah sosok yang membuat Bimanya bertahan selama ini. Jika seandainya Darren tak pernah tercipta, Elena bahkan bertanya-tanya, apakah Bima yang sekarang masih akan ada? Setelah berpamitan pada Tuan Satya dan Nyonya Puspa, Elena buru-buru ingin ke apartemen Bima. Dia harus minta maaf dan membujuk suaminya itu membatalkan perceraian. Bahkan, jika ia harus berlutut untuk membujuk pria itu, maka akan Elena lakukan. Maafin aku, Bay. Please. Kasih aku kesempatan untuk meminta maaf dan memperbaiki semuanya. Setelah menempuh jarak yang lumayan agak jauh dari rumah, Elena akhirnya tiba di apartemen tempat Bima berdiam diri selama 3 hari ini. Lama gadis itu memencet bel, namun tidak ada jawaban.
La juga sudah berulang kali menelepon ponsel Bima namun ponsel pria itu tidak dapat dihubungi. Nasib yang sama juga berlaku pada ponsel Sam. Tidak ada satupun dari mereka yang menjawab panggilan Elena. Kenapa nggak ada yang ngangkat, sih? Sungut Elena kesal sambil mondar-mandir di depan pintu apartemen Bima. 216. Pada akhirnya, Elena memutuskan untuk ke gedung Dirgantara Group. Barangkali, suami yang ia cari berada di sana. Namun, sekali lagi, hasilnya tetap sama. Nihil. Baik Bima maupun Sam tidak terlihat di sana sama sekali. Kak, lihat Bima nggak? Tanya Elena yang kebetulan berpapasan dengan Andra ketika berada di lobi. Nggak ada di ruangannya. Ujar Andra balik bertanya. Nggak ada, Kak. Aku udah dari atas, tapi ruangannya kosong. Kak Okta juga nggak kelihatan. Udah coba telepon nomor Bima belum? Udah, tapi nggak bisa dihubungi, angguk Elena lemah. Melihat wajah Elena yang tampak kelelahan dan pucat, Andra akhirnya memutuskan mencoba menghubungi Bima melalui ponselnya. Namun, sama seperti Elena, ia juga tidak bisa menghubungi Bima, Sam bahkan Okta. Mungkin mereka lagi ada meeting penting di luar kantor, El. Hibur Andra yang melihat wajah Elena yang dilanda kecemasan. Apa kakak tahu kira-kira di mana? Andra menggelengkan kepalanya. Kamu tahu sendiri kalau suami kamu itu suka seenaknya, El. Mana mau dia laporan ke aku kalau lagi keluar kantor? Ya, udah deh. El mau balik aja kalau gitu. Nanti kalau Kak Andra ketemu Bima, kabarin Elena ya. Pinta gadis itu memohon. Lia, nanti aku kabarin kamu, iya. Angguk Andra dengan berat hati. El, kamu baik-baik aja. Panggil Andra sebelum gadis itu melangkah pergi. Kenapa emangnya, Kak? Tanya Elena heran. Muka kamu kelihatan pucat banget, Jawab Andra cemas. Gak apa-apa. Elena baik-baik aja kok. Ujar Elena yang kini sudah kembali melanjutkan langkahnya. Melihat kekhawatiran di wajah Elena tadi membuat Andra semakin yakin bahwa gadis itu memang tercipta bukan untuknya. Ya, mungkin saja mereka ditakdirkan bertemu, tetapi sayangnya tidak ditakdirkan untuk bersama. Sakit. Jelas. Tanpa perlu ditanya pun, orang-orang bisa dengan jelas melihat luka yang tersirat pada sorot mata Andra. Cinta tak terbalas yang ia rasakan pada Elena kini sebisa mungkin ia tekan ke dasar. Mencoba mengalihkan rasa sakit itu dengan berkutat dengan pekerjaan yang nyatanya memang bisa memberi sedikit pengaruh dalam diri Andra. Setidaknya, dengan menyibukkan dengan pekerjaan, dia tidak memikirkan Elena lagi. Andra juga ingin bahagia dengan wanita lain. Andra juga ingin merasa dicintai oleh wanita sempurna seperti Elena. Namun, siapa yang akan menerima Andra dengan segala kekurangannya itu? Siapa wanita yang pada akhirnya akan datang dan memberi Andra cinta yang mampu membuat ia lupa akan rasanya terhadap Elena? Bersambung. 217. 126. Nona yakin tidak mau ke rumah sakit. Wajah Anda benar-benar terlihat sangat pucat. Tanya Pandu sekali lagi. Sejak melajukan mobil kembali ke rumah, pria tampan berlesung pipi itu sudah 5 kali menanyakan pertanyaan yang sama. Enggak, Kak. El baik-baik aja kok. Jawab Elena jengah sambil membuang pandangannya ke arah jendela. Pandu tidak bertanya lagi. Pria itu hanya menghela napas, melirik Elena sebentar lewat kaca spion lalu mempercepat laju mobil kembali ke rumah. Udah ketemu sama suami kamu, sayang.
Nyonya Puspa yang sejak tadi mondar-mandir menunggu kedatangan Elena langsung menghampiri gadis itu ketika baru saja turun dari mobil. Elena tersenyum lalu menggeleng kecil. "Nggak, Ma. Bima nggak ada di kantor sama apartemennya. Elena juga udah tanya orang kantor tapi nggak ada yang tahu Bima ada di mana." Tangan Nyonya Puspa bergerak mengelus pipi kiri Elena. Berusaha menghibur gadis manis yang wajahnya terlihat sangat pucat dengan mata sayu yang terlihat kosong itu. Nyonya Puspa tersenyum ketika sentuhannya membuat Elena tersentak. Mungkin saja tadi ia sempat melamun. "Sabar ya, sayang. Mama yakin Bima pasti akan segera kembali. Jangan takut," jar Nyonya Puspa menyemangati. Sekali lagi Elena hanya menganggukkan kepalanya, lalu memberi sedikit senyum pada wajah lelahnya sebagai hadiah untuk Nyonya Puspa yang sudah menyemangati. "Sayang, wajah kamu kenapa kok pucat banget? Kamu sakit?" tanya Nyonya Puspa lagi sambil meletakkan punggung tangannya pada dahi dan leher Elena. Wajah tuanya terlihat sangat khawatir. "Nggak, Ma. Elena baik-baik aja," jawabnya dengan perasaan sedikit jengah. Pasalnya, Nyonya Puspa adalah orang ketiga dalam kurung waktu kurang dari 2 jam yang mengatakan bahwa Elena terlihat sakit dan pucat. Namun, gadis itu hanya bisa menghela napas. Mungkin saja ini efek karena kurang tidur selama beberapa hari ini dan juga beban masalah yang sedang ia geluti dengan Bima. "Bi, tolong ambilin air putih buat Elena, ya?" panggil Nyonya Puspa pada Art senior di rumah besarnya. "Lia, Nyonya," sahut Bibi Laila dari dalam dapur. Nyonya Puspa menuntun Elena duduk di sofa ruang tamu dan masih saja mengecek suhu tubuh Elena berulang kali. Wajahnya masih sama khawatirnya saat tadi berada di depan. "Jangan terlalu dipikirin, El. Mama yakin, kalau perasaan Bima sudah membaik pasti dia bakalan kembali sama kamu, kok. Tapi, Elena takut, Ma. Gimana kalau Bima tetap ngotot mau cerai sama El?" lirih gadis itu pelan. "Nggak mungkin," geleng Nyonya Puspa cepat. "Mama tahu gimana cintanya Bima sama kamu, sayang. Nggak mungkin dia bisa hidup tanpa kamu." 218. El juga sama, Ma. Nggak mungkin El bisa hidup tanpa Bima, ujar Elena sambil memeluk tubuh Nyonya Puspa. Pelukan dari mertua perempuannya adalah tempat ternyaman kedua bagi Elena bersandar setelah Bima. Air mata yang akhir-akhir ini selalu tak bisa diajak berkompromi kembali menetes perlahan. Elena rasanya ingin berteriak sekencang-kencangnya agar manusia kutub yang entah sedang di mana keberadaannya itu mendengar suaranya. Agar ia tahu, bahwa Elena sama tersiksanya dengan dia. Agar ia tahu, bahwa rasa sakit yang Elena derita sama besarnya dengan yang Bima rasakan. Usai menenggak air putih pemberian Bibi Lala, pikiran Elena sedikit tenang. Lakini sudah mulai berbincang hal lain dengan Nyonya Puspa ketika orang yang ia cari setengah mati keberadaannya muncul di hadapan Elena. "Bima. Kamu pulang sayang," sambut Nyonya Puspa senang. "Ma, bisa tinggalin Bima berdua sama Elena, nggak? Bima mau ngobrol penting sebentar," jawab Bima datar sembari menatap lekat pada wajah Elena. Nyonya Puspa tidak menjawab. Wanita parubaya itu hanya mengelus pundak Elena sebentar lalu beranjak pergi sesuai permintaan putranya. "Bai, aku mau minta maaf ke kamu. Maaf, kemarin omongan aku udah kasar ke kamu," cicit Elena sambil menggigit bibir bawahnya. Wajah manis itu ia tundukkan,
tak berani menatap mata elang pujaannya sama sekali. Gak perlu bahas soal yang kemarin, El. Aku kesini cuma mau kasih kamu ini. Tukas Bima tanpa basa-basi. Tangan kanannya melempar sebuah amplop besar berwarna coklat ke hadapan Elena. Bergetar tangan Elena meraih amplop coklat itu. Lah tahu, yang diberikan sang suami pasti bukanlah hal yang menyenangkan untuk Elena lihat. Dahi gadis itu bahkan sudah berkeringat dingin, seiring rasa pusing yang tiba-tiba saja menyergap. Jadi, kamu beneran mau cerai sama aku? Elena kembali meletakkan amplop berisi berkas perceraian itu di atas meja. Punggungnya terpundur hingga bertumpu pada sandaran sofa di belakangnya. Ternyata pria itu benar-benar serius ingin mengusir Elena dari kehidupannya. Tak ada tenaga lagi yang tersisa di tubuh El. Hanya tatapan nanar pada lembaran kertas putih yang terhampar di hadapannya dengan bubuhan tanda tangan sang suami di sana. Ya. Seperti yang kamu lihat di berkas itu, aku udah tanda tangan duluan. Kamu tenang aja, di berkas itu aku juga udah menulis beberapa hal mengenai aset yang aku berikan untuk Kanu agar kedepannya hidup Kanu lebih terjamin meski tanpa aku. Sebisa mungkin Bima berucap datar dan dingin. Lata ingin menampakkan kesedihan pada setiap guratan kata yang ia torehkan. Gak perlu. Aku gak butuh itu. Tolak Elena dengan suara lemah. Tatapannya masih kosong dan mengarah pada tumpukan berkas perceraian yang barusan Bima berikan. Terserah kamu, El. Meski kamu menolak, aku akan tetap memberikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabku. Suara Bima terdengar dingin, datar dan tanpa emosi sama sekali. Kalau kamu mau melakukan tanggung jawab kamu, harusnya kamu tetap di sisi aku, Bai. Aku nggak mau cerai. Aku butuh kamu, ucap Elena terisak sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan mungilnya. Maaf, El. Tapi keputusan aku udah bulat. Bima sekuat tenaga menguatkan hatinya untuk tidak luluh pada tangisan Elena. Biar bagaimanapun rasanya terhadap gadis manis itu terlampau besar meski ia harus rela melepas. Ini semua. 219. Demi kebaikan Elena. Begitulah otak bodoh Bima bekerja. Tapi aku nggak mau cerai, Bai. Aku minta maaf kalau aku salah. Aku juga janji bakalan terima Darren sebagai bagian dari diri kamu. Aku udah cari kamu dari pagi, tapi kamu nggak bisa dihubungi. Kamu ngilang gitu aja dan sekarang ketika kamu muncul, kamu cuma mau bilang ini. Suara tangis Elena semakin keras. Suaranya beberapa kali tercekat karena dirinya yang kini menangis dengan terseduh-seduh layaknya bocah. Mata Bima mengerjap berulang kali. Telah merasa sangat berat melakukan ini namun ia juga tak punya pilihan. Seharusnya, inilah yang ia lakukan sejak awal. Bukan malah bermain api yang pada akhirnya membakar Bima secara perlahan tanpa ia sadari. Telah seharusnya tahu, bahwa tak ada perempuan yang layak bersamanya selama kecacatan itu masih melekat pada dirinya. Maaf, El. Bima berputar balik hendak meninggalkan Elena. Katakan, Bai. Kamu nggak cinta lagi sama aku. Teriak Elena yang kini sudah berdiri dengan tangan terkepal. Bekas air mata jelas masih menjejak di pipi mulusnya. Bima memejamkan matanya dengan langkah terhenti. Nggak. Jawab pria itu tanpa berbalik. Tubuhnya bergetar seiring rasa sesak di dada yang menolak keras ucapan dusta yang terlontar dari bibirnya. Usai mengatakan itu, pria itu melanjutkan langkahnya dengan dingin.
Meski terasa sangat berat, ia tetap menguatkan hati. Ayo Bima. Jangan menengok atau kamu akan goyah kembali. Ingat. Ini semua juga demi Elena. Dia layak mendapatkan pria normal dan bukan pria dengan dua kepribadian seperti kamu. Semakin lama, langkah itu semakin cepat. Elena diam mematung menyaksikan punggung Bima yang semakin menjauhinya. Rasanya dunia sudah berhenti berputar bagi gadis manis itu. Dadanya serasa ditikam belati seiring oksigen yang semakin menipis memasuki paru-parunya. Untuk berteriak menghentikan Bima saja ia sudah tidak punya tenaga. Dan untuk sepersekian detik berikutnya, gadis itu ambruk ketika semua mendadak gelap dan berputar baginya. Elena. Suara panik Nyonya Puspa adalah hal pertama yang Elena dengar ketika manik hitamnya kembali menyapa dunia. Mata gadis itu mengerjap sambil berusaha mengingat kilasan peristiwa yang baru saja ia alami. Semoga saja seruannya hanya mimpi, gumamnya dalam hati. Meski pada detik berikutnya ia tersadar bahwa semua yang terjadi adalah kenyataan pahit yang harus Elena telan bulat-bulat. Kamu baik-baik saja sayang. Kembali Nyonya Puspa memastikan keadaan Elena pada gadis itu. Elena mengangguk samar. Tak ada tenaga sama sekali meski ia ingin sekali menjawab dengan kata-kata. Elena nggak baik-baik aja, Ma. Hati Elena sakit. Begitulah rintihan hatinya meski sangat sulit ia ucapkan. Hanya air mata yang kembali merembes keluar sebagai perwakilan yang cukup bisa menerangkan semua gambaran tentang luka hatinya. Gak ada yang serius, Nyonya. Hanya saja, Nona Elena sepertinya sedang mengandung. Terang dokter pribadi. 220. Keluarga Dirgantara sesaat setelah Nyonya Puspa menanyakan keadaan Elena padanya. Nyonya Puspa dan Elena terkejut seketika. Namun, ekspresi keduanya terlihat sangat berbeda. Jika Nyonya Puspa memekik kegirangan, maka justru Elena malah terlihat murung. Bukan karena ia tidak menyukai kehadiran bayi dalam perutnya, tetapi ia kini menjadi risau. Bagaimana jika Bima tidak menyukai keberadaan bayi mereka di tengah permasalahan pelik yang saat ini tengah mereka hadapi? Bersambung. Elena Anastasia. 221. 127. Jika Nona Elena merasa sudah baikan, lebih baik segera bertemu dengan dokter spesialis kandungan untuk memastikan lagi. Siapa tahu dugaan saya barangkali salah. Atau bisa coba tes sendiri dulu menggunakan tes pack. Terang dokter itu sekali lagi. Tapi kenapa saya gak merasakan apa-apa ya, dok? Elena berusaha mengumpulkan tenaga demi menanyakan hal itu pada dokter di hadapannya. Itu karena usia kandungan Nona yang masih sangat muda. Dan seperti kata saya barusan, akan lebih baik jika Nona bertemu ahlinya untuk memastikan. Dokter itu tersenyum kemudian meresepkan beberapa obat untuk Elena dan memberikannya pada Nyonya Puspa. Saya hanya meresepkan obat penambah darah saja untuk menantu Nyonya. Tekanannya memang sangat rendah dan jika benar dia hamil, tentu itu tidak baik untuk kondisi ibu dan calon bayinya. Juga, tolong diperhatikan agar Nona El tidak terlalu banyak pikiran dan tidak terlalu lelah. Baik, dok. Akan saya lakukan sesuai perintah dokter. Terima kasih. Angguk Nyonya Puspa cepat. Demi apapun, ini adalah kabar paling membahagiakan yang pernah Nyonya Puspa dengar selama hidupnya setelah kehadiran Bima dan pernikahan putranya itu dan Elena. Bulir air matanya menggenang dan perlahan menetes ketika hatinya benar-benar mengharapkan Bima kecil hadir dalam kehidupan mereka.
Lah bahkan sudah mengutus Pak Ardi, security mereka untuk segera ke apotik membeli tes pack untuk Elena. Semoga kamu beneran hamil, nak. Lirih Nyonya Puspa penuh harap sambil membelai rambut Elena yang masih terbaring lemah di atas ranjang. Elena tidak menanggapi. Lah sibuk berkutat dengan pikirannya sendiri mengenai kehamilannya. Jika benar ada benih Bima yang kini berkembang di dalam rahimnya, maka itu adalah anugerah terindah yang pernah Elena dapatkan. Meski, separuh hatinya terasa pedih jika membayangkan Bima akan menolak kehadiran bayi tak berdosa itu dan tetap melanjutkan rencana perceraian. Kamu mikirin apa, El? Tegur Nyonya Puspa yang merasa diabaikan sejak tadi oleh sang menantu. Enggak, Ma. Geleng gadis itu berbohong. Kamu masih mikirin Bima. Jangan takut sayang. Mudah-mudahan benar ada bayi di dalam perut kamu agar Bima bisa berubah pikiran. Tapi, gimana kalau Bima menolak kehadiran anak kami, Ma? Enggak mungkin. Bima enggak sejahat itu, El. Mama tahu seberapa besar harapan Bima untuk mendapatkan anak dari kamu. Dan mungkin, bayi ini adalah malaikat yang Tuhan kirim sebagai peringatan agar kalian jangan sampai berpisah. Elena juga berharap begitu, Ma. Sudah sekitar 20 menit Elena berdiam diri di dalam kamar mandi sesaat setelah Pak Ardi datang membawa tes pack. 222. Yang Nyonya Puspa minta. Gadis manis itu masih betah memandangi dua garis merah yang terlihat jelas pada benda putih yang dipegangnya. Senyum kecil tersungging di wajah sembabnya sambil berulang kali mengucap syukur dalam hati. El. Udah belum? Kenapa lama banget, nak? Kamu nggak apa-apa, kan? Teriakan Nyonya Puspa membuyarkan lamunan Elena. Gadis itu menggeleng seraya tertawa kecil. Lalu lupa bahwa bukan hanya dia yang merasa was-was menunggu hasilnya. Ada wanita parubaya di luar sana yang jauh lebih penasaran dibanding dirinya. Bangkit berdiri dari kloset yang ia duduki, Elena bergerak membuka pintu kamar mandi. Gimana? Sergap Nyonya Puspa tak sabaran. Positif, Ma. Jawab Elena tersenyum sambil memperlihatkan benda putih yang ia pegang yang disambut pelukan erat oleh Nyonya Puspa. Alhamdulillah, El. Berarti bentar lagi Mama punya cucu. Mana harus telepon papa kamu sekarang? Kamu juga, coba telepon Bima ya. Astaga. Elena menggeleng tak percaya dengan tingkah Nyonya Puspa yang dirasa sangat berlebihan. Bagaimana tidak? Lah sudah mengumumkan kabar kehamilan Elena ke seluruh penjuru rumah entah sudah yang keberapa kali. Tuan Satya juga tiba-tiba saja datang dan rela membatalkan meeting pentingnya hanya demi memastikan kabar bahagia itu sendiri. Sekarang juga kita ke rumah sakit. Kita harus memastikan lebih jelas lagi. Seru Tuan Satya dengan sangat antusias. Lia, Pak. Mama setuju. Angguk Nyonya Puspa tak kalah antusiasnya. Tapi, Bima sudah tahu. Tuan Satya menatap penuh harap pada Elena. Berharap agar jawaban yang ia terima adalah hal yang melegakan untuknya. Belum, Pak. Bima nggak ngangkat panggilan Elena dari tadi. Jawabnya dengan senyum miris menahan kepedihan. Andai saja ia tahu jauh lebih cepat tentang kehadiran bayinya, tentu Elena tidak perlu bertindak gegabah seperti kemarin. Lah tak perlu semarah itu pada Bima dan hal yang paling ia takuti di dunia tak akan pernah terjadi. Ya, harusnya bisa seindah itu jika dia sedikit saja bisa mengutamakan logika ketimbang emosi. Ya sudah. Nggak usah sedih.
Ada mama dan papa di sini. Nanti biar papa yang hajar suami menyebalkan kamu itu kalau dia datang, hibur Tuan Satya dengan wajah jenakanya. Makasih, Pak. Elena tersenyum senang dan memberi pelukan singkat untuk papa mertua terbaiknya. Menyenangkan memiliki kedua orang tua itu dalam kehidupan Elena. Betapa beruntungnya dia bisa diterima dalam keluarga harmonis nan hangat yang mau menerima dirinya tanpa syarat. Dan, seharusnya ia juga bisa memberikan itu untuk Bima. Lah harusnya bisa mencintai Bima tanpa syarat apapun. Terlepas dari kondisi psikologis sang suami yang memang sedikit istimewa karena memiliki alter ego dalam dirinya, namun bukankah itu tidak masalah selama Elena bisa menerima. Toh, baik Bima ataupun Darren, mereka dalam satu jiwa yang sama, yang mencintai Elena lebih dari apapun. Harusnya dia tidak terlalu gegabah. Harusnya ia bisa lebih bisa mengontrol kata-katanya. Kenapa bisa dengan sangat? 223. Tega dia menyebut Bima sakit jiwa tanpa tahu apa-apa. Wajar jika Bima sakit hati dan memutuskan berpisah dari Elena. Sedangkan ia tahu bahwa Tuan Satya dan Nyonya Puspa saja pasti tidak pernah mengatakan hal sekejam itu pada putra mereka. Bai, maaf. Jika boleh kembali, maukah kamu memaafkan aku? Karena tanpa kamu, aku nggak bisa apa-apa. Gimana dokter? Menantu saya beneran hamil, kan? Mata Tuan Satya terlihat sangat berbinar dengan wajah tak sabaran. Mengalahkan euforia Nyonya Puspa dan Elena yang tengah menatap takjub pada gerakan cepatnya. Lia, Tuan Satya. Selamat ya. Sudah memasuki minggu ketiga. Jawab Dr. Rina, dokter spesialis kandungan yang sudah lama dikenal Nyonya Puspa dan Tuan Satya. Laki-laki atau perempuan dok? Atau jangan-jangan kembar, iya. Soalnya menantu saya juga punya kembaran. Siapa tahu bisa jadi langsung sepasang, sekali lagi Tuan Satya bertanya tak sabaran. Belum, Tuan Satya. Jenis kelaminnya masih belum kelihatan. Butuh waktu sekitar 15 minggu lagi untuk tahu jenis kelaminnya. Kok begitu? Masa, gak bisa sekarang, dok? Tolonglah dok. Saya sangat penasaran. Dokter jangan mempemainkan saya begini dong. Pak. Nyonya Puspa mencubit lengan suaminya gemas. Kenapa bocah tua itu bertingkah kekanakan sekali di depan dokter kandungan menantunya? Di mana wibawamu, hei Satya Dirgantara? Maafkan tingkah suami saya, ya dok. Tidak masalah, Nyonya. Wajar jika Tuan Satya bertingkah begini, namanya juga cucu pertama. Apa kandungan menantu saya baik-baik saja? Tidak ada masalah apa-apa kan? Dokter Rina tersenyum. Kandungannya sehat. Hanya saja, ibunya harus banyak-banyak istirahat dan jangan terlalu banyak pikiran. Itu bisa mempengaruhi kondisi janin di dalam kandungannya. Pasti dokter. Saya sendiri yang akan memastikan menantu saya beristirahat dengan baik dan tidak terlalu banyak pikiran. Baru saja Nyonya Puspa hendak menjawab namun Tuan Satya sudah kembali menyambar duluan. Entah kesambet setan mana suaminya itu, hingga bisa secerewet ini. Nyonya Puspa mendelik marah pada Tuan Satya yang hanya ditanggapi santai oleh pria paruh baya itu. Sedangkan Elena hanya tertawa kecil melihat betapa kekanakannya kedua mertuanya saat ini. Elena yang hamil, kenapa justru mereka berdua yang terlihat sangat sibuk? Dokter Rina bahkan sudah setengah mati menahan tawa demi menjaga wibawa Tuan Satya dan Nyonya Puspa. Resepkan obat terbaik untuk menantu saya sekarang juga.
Perintah Tuan Satya sambil menggebrak meja penuh semangat. Istri di sampingnya hanya tertunduk malu menahan kesal. Tingkah suaminya bahkan jauh lebih memalukan dibanding dulu ketika ia sedang mengandung Bima. Apa dia pikir dirinya ketua mafia sampai-sampai harus menggebrak meja? 224. Dokter begitu. Tak tahan lagi, Dokter Rina tertawa kencang menertawai tingkah berlebihan Tuan Satya. Bahkan menyeka ujung matanya karena air mata yang keluar. Tuan Satya jago juga melawak rupanya. Saya akan meresepkan beberapa vitamin yang baik untuk ibu hamil untuk Elena. Dan jika bisa, datanglah untuk pemeriksaan rutin minimal sebulan sekali. Terima kasih, Dok. Usai menebus obat di apotik rumah sakit, Tuan Satya kembali ke mobil di mana Elena dan Nyonya Puspa sudah menunggu. Tentu saja sudah ada Darwin dan 2 bodyguard lainnya di sana yang menemani Elena dan Nyonya Puspa. Mana mau Tuan Satya melepas menantu kesayangannya yang sedang hamil tanpa pengawasan yang ketat. Apalagi, menilik yang sudah-sudah, orang jahat selalu saja mengincar Elena setiap saat. Gimana kalau papa aja yang datangi Bima untuk kasih tahu kehamilan kamu, El? Jangan, Pak. Elena mau kasih tahu sendiri. Tolak gadis itu halus. Tapi, papa takut kamu kelelahan. Gimana kalau ada apa-apa sama anak kamu? Papa tenang aja. Elena bisa jaga diri baik-baik kok. Nanti juga ada Kak Pandukan yang nganterin Elena. Kamu yakin? Ini masalah antara El dan Bima, Pak. Jadi biarkan Elena dan Bima sendiri yang menyelesaikannya. Papa gak usah khawatir, meski Bima ngotot pisah dari Elena, sampai kapanpun, Elena gak akan pernah mau lepasin Bima. Ya, gadis manis itu sudah memantapkan hati. Biarkan kali ini dia yang berjuang untuk rumah tangganya. Meski harus merangkak di bawah kaki Bima sekalipun Elena tak peduli. Demi suami yang dia cintai, demi ayah calon bayinya, Elena bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk itu. Bersambung. 225. 128. Kak, coba hubungi Sam lewat ponsel kakak dong. Soalnya Elena yang hubungi gak diangkat-angkat dari tadi. Pinta Elena kepada Pandu sambil mencondongkan sedikit tubuhnya ke arah depan dan memegang sandaran kursi pengemudi tempat di mana Pandu sedang duduk menyetir. Kata Ketua Sam, mereka lagi di apartemen Tuan Muda. Makanya, saya akan mengantar Anda ke sana. Jawab Pandu santai. Iseh. Tuh kan. Sam kalau sama El gak mau diangkat, giliran Kak Pandu mau aja tuh. San jahat. Pilih kasih. Sungut Elena kesal sembari memperbaiki kembali posisi duduknya. Bukan begitu, Nona El. Ketua pasti hanya menuruti permintaan Tuan Muda Bima saja. Bukan mengacuhkan Anda karena dia membenci Anda. Itu mustahil. Menurut kakak, kayak gitu. Tanya Elena antusias. Mungkin. Itu hanya tebakan saya saja. Jawab Pandu acuh sambil mengangkat bahunya. Apaan sih? Sungut Elena kesal dengan bibir mengerucut. Suara tergelak terdengar dari bangku pengemudi yang membuat Elena semakin bertambah kesal saja. Pandu memang paling juara dalam hal mengompori permasalahan. Kak Pandu jangan ketawa aja dong. Bikin aku tambah kesal tahu nggak? Seketika mulut penuh tawa itu terbungkam. Diliriknya wajah Elena lewat kaca spion yang kini menatap penuh dendam pada Pandu. Maaf,
Non-El. Saya kelepasan. Kak Pandu diam aja mulai sekarang. Jangan bicara lagi atau Elena aduin ke Papa Satya kalau Kak Pandu bikin Elena kesal terus. Elena menyeringai penuh kemenangan. Menjual nama Tuan Satya adalah sesuatu yang bisa ia pakai untuk membuat Pandu merasa takut seketika. Dan, pencetus ide itu tentu saja Darwin, orang kepercayaan papa mertuanya yang sudah memakai cara ampuh itu terlebih dahulu. Iya non. Jawab Pandu gugup. Tanpa diberitahu pun, ia sudah bisa membayangkan hal-hal buruk apa saja yang bisa Tuan Satya lakukan jika Elena membuka mulut dan mengatakan bahwa Pandu mengganggunya. Mobil berhenti di perempatan jalan yang sepi. Hanya ada mobil mereka di jalan itu mengingat hari mulai malam dan gerimis yang sejak 1 jam lalu belum juga ada tanda-tanda berhenti. Apalagi, tempat itu memang selalu sepi karena jarang ada yang lewat di daerah sana meski hari-hari biasa. Pandu menikmati alunan musik lewat radio mobil yang ia setel dengan suara tidak terlalu besar, sedangkan Elena masih sibuk berkutat dengan ponselnya untuk mencoba menghubungi Bima. Tak lama sebuah mobil lain datang. Pandu sedikit merasa aneh dan sedikit curiga, karena mobil itu berhenti tepat di depan mobil mereka. Seolah sedang memblokir jalan untuk mereka lalui. Belum hilang rasa curiga Pandu, dari dalam mobil itu tiba-tiba sudah keluar banyak orang berpakaian serba hitam dan langsung memaksa Pandu dan Elena untuk keluar. Mereka menggedor-gedor kaca mobil dengan kencang dan sontak membuat Elena meringkuk ketakutan. 226. Non-El, jangan keluar. Tetap di dalam mobil. Ujar Pandu mengingatkan sebelum dia keluar sendirian. Pria berlesung pipi itu mulai terlihat waspada ketika ia bisa melihat bahwa jumlah lawannya ada lebih dari 10 orang. Tidak masalah. Pandu bisa melakukannya. Begitulah keyakinan itu datang, sebelum akhirnya terpatahkan ketika tanpa Pandu duga seseorang tiba-tiba saja menikamnya dengan belati tajam berulang kali. Kak Pandu. Jerit Elena histeris ketika melihat Pandu yang perlahan terpundur lemah, hingga berakhir jatuh tersungkur di tengah jalan dengan bersimbah darah. Ikut kami. Gertak salah satu dari kawanan itu yang kini menarik paksa Elena turun dari mobil. Gadis manis itu berusaha melepaskan diri. Matanya terkunci pada sosok Pandu yang kini hanya bisa terbaring tak berdaya sambil berusaha untuk bangun kembali namun tidak bisa. Darah segar mengalir bercampur air hujan yang dapat Elena lihat dengan jelas. Kak Pandu. Kaak. Teriakan terakhir Elena menggema sesaat ketika ia pada akhirnya dibawa pergi oleh gerombolan orang tak dikenal itu. Pandu hanya bisa meringis di tengah jalan yang sepi. Sisa tenaganya tidak cukup untuk ia gunakan berdiri. Bahkan, merangkak pun ia sudah tidak sanggup. Air matanya bercampur dengan lelehan air hujan yang menerpa wajah tampan yang kini terlihat pucat miliknya. La menangis bukan karena takut mati. La menangis karena merasa gagal. Dia gagal melindungi gadis manis yang sudah dititipkan padanya dengan segenap harapan. Dia merasa bahwa upayanya tidak cukup keras untuk mempertahankan Elena dari gerombolan pria berpakaian serba hitam itu. Tak peduli, meskipun saat ini dia sendiri sedang meregang nyawa. Di bawah guyuran air hujan yang tidak juga tampak ingin mereda, Pandu berbaring menatap langit. Maafkan saya, Nona Elena. Perlahan, mata itu tertutup. Pandu hanya bisa pasrah. Jika ajal pada akhirnya datang, maka dia akan menjadi manusia yang mati dengan penuh penyesalan. Anda yakin ingin meninggalkan kota ini, Tuan Muda? Tanya Sam sekali lagi saat Bima sudah selesai mengepak seluruh pakaiannya ke dalam koper.
Atasannya itu berencana meninggalkan kota J dan pindah ke luar negeri untuk beberapa waktu. Kenapa kamu terus menanyakan hal yang sama sejak tadi, Sam? Ujar Bima balik bertanya. Jengah dengan sikap Sam yang seolah meragukan keputusannya. Apa Anda tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Tidak. Kamu tahu sendiri kalau Elena pasti tidak mau menandatangani surat cerai itu, bukan? Sam diam. Hening. Memang benar, Sam sudah tahu bahwa gadis keras kepala macam Elena jelas akan menolak mentah-mentah ajakan bercerai dari Bima. 227. Ini adalah jalan satu-satunya agar Elena bisa melupakan saya. Sambung Bima yang kini beralih untuk berganti baju. Dan menurut Anda lari dari masalah seperti ini adalah hal yang tepat. Gerakan Bima hendak meraih baju ganti terhenti. Perkataan Sam sedikit menohok hatinya. Saya tidak lari, Sam. Bantahnya. Ini namanya lari, Tuan Muda. Anda terlalu pengecut untuk mengakuinya. Diamlah, Sam. Kamu tidak tahu apa-apa. Bentak Bima kesal. Saya tahu segalanya tentang Anda, Tuan Muda. Bahkan saya jauh lebih tahu diri Anda daripada Anda sendiri. Balas Sam balik membentak. Berurusan dengan Bima Dirgantara yang sok maha benar memang harus memakai tenaga ekstra. Dengarkan saya. Teriak Bima. Anda yang harus mendengarkan saya. Bentak Sam jauh lebih kasar. Sam. Sekali lagi Bima membentak Sam. Bima. Dengarkan aku. Apa kau lupa apa tugas utamaku? Aku bertugas mengingatkan ketika kau berada di jalur yang salah. Dan sekarang, aku sedang melakukannya, teriak Sam marah yang kini sudah tidak memakai kalimat formal lagi. Apa salahku? Katakan. Sahut Bima putus asa. Pria itu duduk di tepi ranjang dengan bertelanjang dada. Belum sempat mengenakan baju yang tadi ia ambil dari lemari. Kau yang membuat segala hal sederhana menjadi rumit, Bima. Elena sudah mau menerima seluruh dirimu. Dia menerima kau apa adanya. Tapi apa yang kau lakukan? Ingin bercerai. Ingin kabur. Kau tambah memperumit hal yang sebenarnya sudah selesai. Kalian bisa bahagia sekarang. Tapi kau memilih membuat dirimu dan Elena justru jauh lebih menderita. Ini untuk Elena, Sam. Omong kosong. Kau jauh lebih tahu bahwa Elena hanya akan bahagia bersamamu. Begitu pula denganmu. Lalu kenapa kamu masih keras kepala? Sam kemudian melirik jam tangan di pergelangannya. Masih ada 45 menit sebelum pesawat berangkat. Pikirkan baik-baik sekali lagi. Ini kesempatan terakhir untukmu, Bima. Dan jika kau memilih pergi, aku sendiri yang akan memastikan kau menyesalinya. Dan jangan salahkan aku, jika suatu saat kau ingin kembali pada Elena, aku orang pertama yang akan menggagalkan rencanamu itu. Sambung Sam lagi sebelum meninggalkan Bima dengan perasaan geram. Andra mengetuk-ngetukkan jarinya pada setir mobil sambil memperlambat laju mobilnya ketika melihat isyarat lampu merah di hadapannya menyala. Alis pria itu kemudian mengernyit saat melihat ada mobil lain di hadapannya yang pintunya tampak terbuka semua. Andra mengenali mobil itu. Bahkan sangat mengenalnya. Itu mobil pribadi. 228. Pamannya, Tuan Satya. Buru-buru dia melepaskan seat belt yang dia pakai, lalu turun dari mobil dan berlari ke arah mobil Tuan Satya. Diperiksanya bagian dalam mobil itu dan tidak menemukan seorang pun. Tiba-tiba,
Matanya menangkap sosok pria yang bersimbah darah jatuh tak sadarkan diri di tepi jalan. Andra segera mendekat dan sepersekian detik langsung panik histeris. "Pandu! Pandu! Bangun!" teriak Andra sambil menepuk pipi Pandu berulang kali. Tubuh pria itu dingin dengan darah yang terus saja mengalir dari beberapa bagian tubuhnya. "Elena! Ehena!" gumam Pandu lemah. Matanya terbuka dan perlahan menutup kembali. La mencengkram kuat lengan Andra untuk mempertahankan kesadarannya. "Jangan lemah, Pandu. Sadarlah. Ayo berusaha. Elena. El, kenapa?" Andra kini semakin panik. La tahu bahwa telah terjadi sesuatu yang sangat buruk pada gadis manis itu. "Katakan, ada apa? Apa yang terjadi?" Melihat bibir Pandu yang bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, Andra berinisiatif mendekatkan telinganya ke bibir Pandu. "Tulong. Ehena diculik. Tuan Bima. Tulong." Pegangan Pandu perlahan melemah. Tubuhnya semakin dingin. Wajahnya bahkan sudah terlihat sangat pucat. "Pandu. Lo harus tetap sadar. Gue bawa lo ke rumah sakit, sekarang. Lo akan baik-baik aja." Andra segera mengangkat tubuh Pandu masuk ke dalam mobilnya. Melaju dengan cepat menuju rumah sakit tanpa peduli jalanan yang masih licin karena terpaan air hujan yang belum juga mereda. Entah kenapa, malam ini terasa begitu suram. Dan, nyawa Pandu kini bergantung pada seberapa cepat Andra bisa membawa pria itu ke rumah sakit tepat waktu. Bersambung.